Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz di sini akan melanjutkan OPM bagian kedua. Yaitu yang pertama, penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier adalah OPM yang menguatkan dan membalik sinyal fase outputnya. Jika dilihat dari rangkaiannya, inputan dihubungkan ke terminal negatif pada op-amp-nya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus melewati resistansi feedback sehingga timbul tegangan pada resistansi feedback. Nah, di sini kita memasangkan feedback pada jalur yang terhubung dengan inputannya. Maka dapat dihitung tegangan resistansi feedback sama dengan arus resistansi feedback atau tegangan input dibagi resistansi input dikali resistansi feedback. Polaritas negatif pada resistansi feedback pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan negatif VRF. Maka kita dapat menentukan VO sama dengan negatif VRF sama dengan negatif VI per RI dikali RF sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Jadi yang menentukan tegangan op-amp pada inverting yaitu seberapa besar resistansi feedback dibagi resistansi input dikali tegangan inputnya. Nah, ini rumus op-amp inverting outputnya. Kemudian pada contoh, diketahui resistansi feedback 100K, resistansi input 10K, tegangan input 1 volt dan bebannya 25 kilo. Maka hitung arusnya, tegangan outputnya, penguatnya, arus pada bebannya, dan arus pada outputnya. Maka I sama dengan tegangan input dibagi resistansi input. Tegangan inputnya 1 volt dan resistansi inputnya 10, maka 1 volt per 10K sama dengan 0,1 mA. Kemudian tegangan outputnya negatif RF per RI dikali VI sama dengan RF-nya 100, RI-nya 10. Negatif 100K dibagi 10K dikali 1 volt, maka hasilnya negatif 10 volt. Nah, ini menguat, yang asalnya 1 volt menjadi 10 volt. Polarisasi negatif ini karena inverting itu fasenya berubah. Nah, kemudian ACL atau penguatnya, ACL sama dengan negatif RF per RI. Nah, ini itu sama 100K dibagi 10K. Negatif RF per RI sama dengan negatif 100K dibagi 10K, sama aja negatif 10 per 1, maka penguatannya itu negatif 10. Kemudian IL-nya 0 kurangi tegangan output dibagi RR-nya sama dengan 0 dikurangi negatif 10 dibagi 25, maka hasilnya 0,4 mA. Kemudian arus outputnya sini arus ditambah arus pada beban sama dengan
arusnya itu 0,1 dan arus pada bebannya 0,4 mA. Jadi 0,1 tambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Nah, kemudian contoh untuk tegangan negatif sebagai input dan sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF sama dengan 250K, RI 10K. Tegangan inputnya negatif 0,5 volt dan resistansi bebannya 25K. Hitung arus tegangan output penguatan arus pada beban dan arus outputnya. Ini ya, pada rangkaian ini negatifnya yang dihubungkan, maka I sama dengan VI per RI sama dengan VI nya 0,5, RI nya 10 K 0,5 volt dibagi 10, maka hasilnya 0,05 mA. Kemudian tegangan outputnya VO sama dengan negatif RF per RI dikali tegangan inputnya sama dengan RF nya 250, RI nya 10, maka negatif 250K dibagi 10K dikali tegangan input negatif 0,5, itu negatif 250K dibagi 10K dikali 0,5 volt, maka hasilnya 12,5 volt. Karena inputannya negatif, di rangkaiannya yaitu kutub negatif yang masuk ke op-amp-nya, sehingga outputnya menjadi positif karena fasenya itu saling berubah, kalau negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Kalau kita memasang pencatuan seperti ini menghubungkan negatifnya, maka itu akan mengubah polarisasi pada outputnya. Kemudian menghitung penguatannya, yaitu negatif RF per RI negatif 150 dibagi 10, maka hasilnya negatif 25. Kemudian arus pada beban, di sini yaitu rumusnya VO per RL, di sini tidak dikurangi 0 karena di sini inputnya sudah negatif, maka IL sama dengan VO per RL sama dengan 12,5, VO nya 12,5 dibagi 25 sama dengan 0,5 mA. Kemudian arus pada outputnya sama dengan arus ditambah arus pada beban sama dengan ini 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Nah, ini gambarnya. Misalnya tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Input AC kita pasang pada op-amp inverting. Ini sinyal derajat yang asalnya 0 derajat. Yang asalnya 0 derajat, maka fasanya akan berubah menjadi 180 derajat. Dan begitu pun sebaliknya, misalnya 0 derajat, maka fasanya akan berubah menjadi 180 derajat. Dan sebaliknya, misalnya
sinyal tegangan inputnya 180 derajat. Nah, fasanya akan berubah menjadi 0 derajat. Jadi amplitudenya semakin besar. Misalnya di sini mengalami perubahan yang sangat besar. Dan fasanya juga berubah. Kemudian rangkaian penjumlah membalik inverting ada. Nah, jadi bedanya yang penjumlahan ini inputannya bisa lebih dari satu. Kalau tadi inputannya hanya satu. Misalnya di sini sesuai gambar dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka ini rumusnya VO sama dengan negatif RF per R1 dikali V1 tambah negatif RF per R2 dikali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Nah, kalau misalnya R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka menggunakan rumus ini VO sama dengan negatif V1 tambah V2 tambah V3. Nah, kalau misalkan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan jumlahnya, maka V outputnya menggunakan rumus ini V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn per R, yaitu jumlahnya. Misalnya ada 4, maka ini diganti 4. Penguat tak membalik non-inverting amplifier. Non-inverting adalah tegangan op-amp di mana tegangan inputnya dipasang pada terminal positif. Pada gambar. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF atau tegangan input per resistansi input dikali resistansi feedback. Jadi arus yang masuk itu berasal dari RF. Arus yang dihasilkan outputnya pun masuk ke umpan balik, lalu akan menjadi arus masukan pada rangkaian feedbacknya. Kualitas positif pada RF pada terminal keluaran V0, maka besarnya V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan VRF tambah VI, atau dapat diuraikan dengan VI per RI dikalikan RF ditambah VI, atau RF per RI dikali VI tambah VI, atau juga V0 sama dengan RF per RI tambah 1 dikali VI. Nah, karena polaritas positif yang berasal dari inputannya, maka tegangan output sendiri adalah penjumlahan dari
V0 sama dengan VRF tambah V1. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka dapat dirumuskan ACL sama dengan V0 per VI atau RF per RI tambah 1. Dan juga dapat menghitungnya dengan arus pada beban sama dengan V0 per RR. Kemudian rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif op amp, didapatkan VI sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali V1 ditambah X1 per X1 tambah R2 kali V2. Ini karena hanya inputannya ada dua. Kalau misalkan ada 4, maka ini ditambahkan R3 per R total dikali V3 tambah R4 per R total dikali V4. Maka tegangan outputnya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 tambah R2 per R1 tambah R2 kali V1 tambah R1 per R1 tambah R2 kali V2 atau RF per RI tambah 1 dikali V1. V1 nya yang ini. Kemudian dapat juga menghitung penguatnya, yaitu ACL sama dengan V0 per VI, tegangan output per tegangan input. Kemudian rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder dengan N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N, masukkan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output yaitu V0 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, ini selain dari inverting dan non-inverting, juga bisa diimplementasikan dengan rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih itu adalah rangkaian yang terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Maka V0 sama dengan RF per RSI tambah 1 tambah R1 per X1 tambah R2 kali V2 dikurang RF per RI kali VI, resistansi input dari tegangan V1, sedangkan X1 tegangan input pada V2. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, X1 sama dengan R1 per R1 sama dengan RF per R2, maka tegangan outputnya RF per R1 kali V2 min V1. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding
berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Bisa dilihat dari gambarnya. Jadi rangkaian pembanding ini akan membandingkan seberapa besar tegangan output plus tegangan input yang akan dibandingkan dengan suatu tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. ED itu perbedaan tegangan masukan. Jika ED positif, maka tegangan output sama dengan positif phase saturasi, dan sebaliknya. Misalnya ED-nya negatif, maka tegangan outputnya juga negatif phase saturasi. Saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi V input plus Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 kurang phase I plus Vn, atau negatif tegangan input tambah Vn. Ini gambar untuk komparator. Nilai outputnya itu tergantung dari ED-nya tadi. Kalau misalkan ED-nya positif, maka tegangan outputnya juga positif saturasi. Ataupun kalau misalkan ED-nya negatif, maka tegangan outputnya juga negatif saturasi. Ini pada periode kedua ini mengalami penurunan. Tidak seperti pada periode pertama yang sangat merata, sehingga pada outputnya pun berubahnya sangat cepat. Jadi ada selisih pada noise-nya, makanya outputnya pun berubah. Kemudian detektor pembalik penyerang nol dengan hysteresis atau IZCD with hysteresis. IZCD itu inverting zero comparator detector. Nah, ini with hysteresis. Untuk mengatasi noise, perlu dipasang feedback masukan positif input. Nah, pada gambar ini feedbacknya itu dihubungkan ke positif pada tegangan input op-amp, sedangkan pada terminal negatifnya tetap diberi masukan. Input hanya di negatif karena ini inverting. Nah, ini ada gambar yang tadi. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama positif phase saturasi dan negatif phase saturasi. Ciri pembandingnya adalah feedback masukan positif op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada pada positif phase dengan tegangan masukan terbesar R2 per X1 tambah R2 tambah V1. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Jadi VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 tambah V1. Tegangan ED nya sama dengan VUT kurangi V input, sama tegangan input VI lebih kecil dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif V1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif
dan tegangan output menjadi V1, menjadi negatif V1. Nah, di sini ada VUT dan 0, ada VI. Apabila VI-nya lebih kecil dari VUT, maka outputnya positif saturasi, positif. Dan apabila VI-nya sudah lebih dari VUT, maka outputnya menjadi menurun atau negatif, V saturasi menurun. Nah, begitupun sama. Kalau misalnya VI-nya lebih besar dari VUT, ini turun. Karena tegangan V0 sama dengan negatif V1, maka tegangan feedback masukan menjadi X2 per X1 tambah X2 dikurang V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari V0, maka dinamakan VLT atau voltage lower threshold. Jadi nilai VLT sama dengan X2 per X1 tambah X2 kurang V1. Nah, misalnya ini VI kurang dari VLT, maka outputnya akan menaik. Kalau misalkan VI-nya kurang dari atau lebih kecil dari VLT. Nah, kalau misalkan VI-nya lebih besar dari VLT, maka outputnya akan menurun, dan seterusnya. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah, atau VH sama dengan VUT kurangi VLT. Jadi selisih VUT dan VLT ini adalah tegangan histeresis atau VH. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah, center voltage atau VCTR, yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT kurang VLT per 2, atau VCTR sama dengan VH per 2, karena VUT min VLT ini adalah VH. VUT sama dengan X2 per X1 tambah X2 tambah positif saturasi VLT sama dengan X2 per X1 tambah X2 min V saturasi, dengan catatan resistansinya ada dua, misalnya resistansi X1 dan resistansi X2. Detektor tak membalik penyerang 0 dengan histeresis. Non-inverting zero comparator detektor with hysteresis. Rangkaian detektor penyerang 0 tak membalik yang bersifat open loop, jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossing. Umpan baliknya dipasangkan pada inputan positif, masuk sebagai feedback dari tegangan inputnya. Karena non-inverting, tegangan dihubungkan dengan positif pada op-amp-nya. Jadi feedbacknya mempengaruhi rangkaian inputan, sedangkan negatifnya tidak ada tegangan, negatifnya langsung ke ground. Nah, kemudian apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif V1 per M, dan VLT sama dengan positif V1
per M. Di sini ada simbol M kecil. Simbol M kecil ini berpengaruh pada feedback. Feedback ini terdapat pada resistansinya, di mana nilainya M kali R. Sama ini pun dipasangkan pada positif sebagai feedback dari inputnya. Nah, di sini ada rumus histerisisnya sama seperti yang inverting. VH sama dengan VUT min VRT. Kemudian VCTR sama dengan VUT min VRT per 2 atau VH per 2. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi atau VRF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan N kali R per R tambah N kali R kali VRF tambah R per R tambah N kali R plus V1, atau sederhananya N per 1 tambah N kali VRF kali positif V1 per 1 tambah N. Untuk N ini yaitu resistansi yang ada di sini. Misalnya resistansi di sini ada 2. Misalnya ada 2. Dengan catatan nilainya itu sama, misalnya 5 ohm. Jadi penyederhanaannya itu terdapat ada 2 R yang nilainya sama, yaitu 5 ohm. Misalnya jadi 2 dikali 5 ohm. Nah, di sini untuk tegangan VRF-nya itu nanti dijumlahkan di VUT maupun VRT-nya. Itu cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.